Halo sahabatku dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, karena ada yang bertanya kepada saya, Pak John Sung, bagaimana nih? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram, merayakan Natal itu dosa, itu sesat. Karena 25 Desember itu adalah hari penyembahan dewa matahari lah, hari inilah dan itu dan seterusnya. Nah, sahabatku dikasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan prinsip saya dalam hal ini? Begini, kita harus lihat dulu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita tidak temukan bahwa merayakan Natal itu dilarang. Kedua, kita juga tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa perintah harus merayakan Natal. Jadi merayakan atau tidak merayakan Natal itu sama sekali tidak berdosa. Ya. Karena apa yang tercatat di dalam Alkitab itulah yang kita ikuti. Oke? Jadi karena tidak ada perintah merayakan Natal, sama seperti tidak ada perintah kita merayakan ulang tahun, lalu kita merayakan ulang tahun boleh tidak? Ya sah-sah saja. Mengundang anak-anak panti asuhan datang, berkumpul, bernyanyi, membagi-bagi hadiah. Itu kan berbuat kasih. Tuhan suruh kita untuk berbuat kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Hendaklah engkau berbuat baik sehingga engkau menjadi cahaya, terang bagi dunia ini. Itu tidak salah. Itu justru melakukan perintah Tuhan. Ya. Nah, tetapi mengenai perayaan Natal, ya, ada orang yang mengkhususkan tanggal 25 Desember kita harus nyanyi malam kudus lah. Wah, ini hari yang kudus, ini hari yang suci. Kalau doa lebih didengar oleh Tuhan. Nah, ini tidak benar. Ini iman yang salah. Karena di dalam Alkitab tidak ada hari-hari tertentu yang khusus, yang spesial, yang suci, lalu hari lain itu tidak suci. Semua hari, tanggal, bulan itu sama. Yang benar adalah iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini, ya, dilahirkan di kandang domba yang hina. Para gembala datang untuk melihat bayi Yesus. Orang Majus datang untuk melihat Yesus, dan dunia bersorak-sorai akan kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, ya, ribuan tahun yang lalu. Dan itu terjadi dan digenapi. Lahir dari seorang perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus, bukan karena, ya, hubungan suami istri, tetapi karena Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga jangan ada yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dan firman itulah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dalam Yohanes pasal 1 jelas sekali. Jadi kalau seseorang untuk mengingat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir di hatimu, engkau bertobat mengaku Tuhan, saya orang berdosa, terima kasih Tuhan Yesus karena begitu besar kasih-Mu. Allah pencipta langit dan bumi rela merendahkan diri menjadi manusia, hidup sama seperti manusia dan mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa saya. Saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh. Itu tidak salah. Nah, kemudian bagaimana dengan bulan Desember di akhir tahun? Orang semuanya pada libur. Kemudian tanggal merah. Lalu kita merayakan Natal, tahun baru. Apakah itu salah? Dosa, sesat? Tidak. Ya. Itu tidak sesat. Kesesat itu adalah, ya, tidak percaya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tidak percaya Yesus itu sebagai juru selamat satu-satunya. Itu sesat. Kalau mengenai lahirnya Yesus kapan, tanggalnya berapa, ya kita bisa salah. Nah, kan? Kita bisa tidak tahu. Tapi untuk mengingat Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, ya, memperingatinya, kemudian kita makan bersama mengucap syukur Tuhan di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan sudah membimbing, memelihara hidup kami sepanjang tahun, memberkati hidup kami, pekerjaan kami, kesehatan, dan beri kami segalanya. Dan kami sekarang ingin makan bersama, berdoa, mengucap syukur, sehingga nanti kami masuk tahun depan, tahun yang baru, kami pun dilindungi dan disertai. Itu tidak sesuatu yang salah. Justru membangun persaudaraan, membangun sebuah silaturahmi, persahabatan di dalam Tuhan, dalam satu keluarga. Karena kita jarang bertemu. Akhir tahun libur,
baru kita kumpul. Itu tidak ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, sekali lagi, yang salah itu adalah menyucikan harinya, mengkuduskan harinya. Makanya kalau misalnya ini malam kudus, nah kami memperingati Natal itu tidak nyanyi malam kudus, karena malam itu tidak ada yang kudus. Semua malam itu sama. Yang kudus itu adalah Tuhan Yesus yang menguduskan kita sebagai manusia orang berdosa. Dia datang ke dunia menguduskan, menyucikan hati kita. Nah, itu yang penting. Jadi bagi saya Natal itu jadi sebuah budaya di mana orang-orang itu berkumpul, saling mengunjungi, mengucapkan selamat Natal, mengingat Tuhan datang, kemudian ada kue disediakan. Ini menjadi budaya. Ini bukan hubungan tentang iman vertikal kepada Tuhan, tapi ini jadi culture, sebuah budaya yang sudah biasa terlaksana. Ya sama seperti kalau misalnya orang Idul Fitri, ucapkan selamat sama Idul Fitri, saling mengunjungi rumah. Imlek, kita selamat. Apakah ada di dalam Alkitab memerintahkan untuk merayakan Imlek? Tahun baru kan tidak ada. Apakah ada dalam Alkitab memerintahkan merayakan ulang tahun? Tidak ada. Lalu kalau saya rayakan ulang tahun, apakah berdosa? Ya tidak. Nah, jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, jadi manusia itu, ya, kita itu mesti lihat di dalam Alkitab faktanya. Jangan kita menjadi orang yang munafik, ya. Kita nanti mengatakan, sesat Natal itu tidak benar. Nanti di tempat lain kita diundang merayakan Natal, kita juga ikut nyalakan lilin malam kudus apa segala macam. Tidak. Bagi saya Natal itu tidak sesat, ya. Kalau salah tanggalnya, ya manusia semua karena tidak tahu tanggalnya berapa, ya. Nah, jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita, mengasihi, tidak ada masalah. Mau rayakan silakan, tidak rayakan juga silakan. Cuman yang menjadi masalah ada sekarang, saya melihat bahwa terlalu banyak gereja-gereja yang merayakan Natal itu udah caranya duniawi. Udah joget-joget di gereja, mengadopsi, masukkan nyanyi lagu-lagu duniawi dalam gereja, nyanyi lagu hip hop lah, nyanyi lagu dancing lah, apa segala macam, pakai baju laki-laki, pakai baju perempuan lah. Nah, itu yang tidak benar, itu gereja sesat kalau begitu. Ya, udah mengarahkan penghujatan, merayakan Natal udah menghujat, ya, nama Tuhan seperti itu. Harusnya memberi contoh taat pada firman Tuhan. Kita bisa menyanyi lagu kasih Allah amat besar, dia nyanyi joget-joget, wah pakai baju ini segala macam, laki-laki pakai baju perempuan, itu kan memang dilarang dalam Alkitab gitu. Nah, jadi hal seperti itu, ya, yang tidak benar. Nah, kalau kami punya tradisi di akhir tahun kami kumpul anak-anak semuanya, undang anak-anak, kita bagi souvenir, bagi hadiah untuk mereka, kita berdoa untuk mereka, kita mengasihi, ya, semuanya, kita berbagi kasih, makan bersama. Nah, itulah yang benar, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan kepada kita di dalam hidup kita. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.